Salah satu hal yang dapat membatalkan sholat adalah bergerak dengan 3 kali gerakan secara berturut-turut. Nah, masih banyak yang bingung nih gerakan seperti apa yang dapat membatalkan sholat, serta gerakan seperti apa yang tidak membatalkan sholat. Makanya simak videonya sampai akhir dan jangan lupa di-share. Ada jenis gerakan yang tidak membatalkan sholat, yakni gerakan dari anggota badan yang kecil. Gerakan dari anggota badan yang kecil seperti jari jemari tangan, kemudian mata, kemudian lidah, kemudian telinga, itu walaupun dilakukan secara berturut-turut 3 kali ataupun lebih, itu hukumnya tidak membatalkan sholat. Seperti orang yang menggaruk bagian pipinya, tapi yang dia gerakan hanya jarinya, sementara telapak tangan dan juga lengannya diam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang gerak cuma jari ya, telapak tangan dan tangan diam. Walaupun dilakukan sampai 10 kali atau lebih gerakan telunjuknya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kemudian, yang tidak membatalkan sholat juga adalah gerakan dari anggota badan yang besar, yakni anggota badan yang besar adalah kepala, kemudian tangan, kemudian badan, kemudian kaki. Tapi gerakannya ini dilakukan tidak 3 kali secara berturut-turut. Nah, umpamanya seseorang dia itu bergerak, tapi misalkan menggerakkan tangan 1 kali, kemudian berhenti. Kemudian 1 kali lagi, kemudian berhenti. Nah, kemudian 1 kali lagi, kemudian berhenti. Nah, kalau gerakan yang tidak berturut-turut seperti ini, walaupun gerakannya lebih dari 3 kali, karena tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. Lalu seperti apa gerakan yang dapat membatalkan sholat? Gerakan yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan anggota badan yang besar yang dilakukan secara 3 kali berturut-turut. Mau itu dilakukan oleh 1 anggota badan, oleh tangan saja misalkan, atau dilakukan oleh 3 sekaligus, misalkan kedua tangan, kemudian kepala. Nah, ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak bersamaan, maka itu dihitung 3 berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Seperti orang yang membetulkan sorbannya, membetulkan seperti ini ketika sedang sholat, kemudian dia mengangguk sambil membetulkan sorbannya, maka itu membatalkan sholat. Dan gerakan 3 kali berturut-turut ini, mau sengaja ataupun tidak, ataupun karena lupa, itu tetap membatalkan sholat. Nah, pertanyaannya, gerakan tangan itu dihitung 1 kali itu seperti apa sih? Apakah ketika mengangkat kemudian menurunkan itu dihitung 1 atau dihitung 2? Kemudian gerakan kaki ketika mengangkat dan menurunkan itu dihitung 1 atau dihitung 2? Nah, jawabannya, gerakan tangan, karena dalam sholat itu banyak pergerakan tangan ya, dari mulai takbiratul ihram, kemudian ketika akan ruku, kemudian ketika akan sujud, banyak pergerakan tangan. Sehingga dalam masalah pergerakan tangan, ini para ulama mengatakan bahwa gerakan tangan pulang dan pergi, jadi pergi dan pulangnya ketika mengangkat dan mengembalikannya, itu dihitung 1 gerakan. Asal tidak ada jeda, jadi berlanjut ya, dari mengangkat sampai menurunkan itu berlangsung sekaligus, maka itu dihitung 1 gerakan. Atau memutarkan tangan kemudian menyimpan lagi, itu juga dihitung 1 gerakan. Berbeda dengan pergerakan kaki. Kalau pergerakan kaki itu mengangkat dan menyimpan, itu dihitung 2 gerakan. Ketika mengangkat dihitung 1 dan ketika menyimpan dihitung menjadi 2. Jadi 2 gerakan. Nah, kenapa? Karena kaki ketika sholat itu hanya diam, jarang pergerakannya. Sehingga dalam hal ini kaki sangat terbatas, maka pergerakannya pun dihitung ketika mengangkat dihitung 1, menyimpan pun dihitung 1 lagi, jadi 2. Nah, ada perbedaan antara menggerakkan di tempat dengan melangkah. Jadi kalau di tempat nih, lagi sholat, kakinya di tempat, mengangkat 1, menyimpan 1. Walaupun ini dilakukannya secara sekaligus ya. Nah, walaupun sekaligus ini dihitung 1, jadi 2. Nah, tapi kalau ini kaki dipindahkan ke tempat yang lain, artinya itu kan disebut dengan melangkah.
Nah, kalau melangkah, walaupun di sana ada menaikkan dan menurunkan, itu tidak dihitung dua, tidak mengangkatnya dihitung satu, turunnya dihitung satu, tapi selangkah ini dihitung satu. Jadi ketika orang melangkah begini, itu dihitung satu. Melangkah lagi, baru dihitung dua. Nah, tapi kalau pergerakannya di tempat, kakinya tidak pindah, maka mengangkat dan menyimpannya itu dihitung dua. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita handphone berbunyi ketika sedang sholat, mau kita matikan, gimana caranya? Bisa kita langsung angkat tangan kita ambil, lalu kita matikan, bisa diam dulu ya, kemudian kita simpan lagi tangan, itu hitungannya 2 gerakan. Karena ada diam dulu tadi pas kita pegang HP-nya. Atau ketika kita sedang sholat, aurat kita tersingkap, nah, maka segera kita tutup, jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan, maka sholat kita justru menjadi batal, karena terlihat aurat ketika sedang sholat. Kita tutup sekaligus, nah, pakai tangan kita. Nah, 1 kali gerakan kalau berlangsung beres sekaligus kan itu dihitung 1. Kalau ada diam dulu pun ya dihitungnya jadi 2, tetap tidak membatalkan sholat. Nah, itu saja penjelasan mengenai 3 kali gerakan yang dapat membatalkan sholat. Dan ini sering kali terjadi. Pergerakan yang dapat membatalkan sholat ini seperti orang yang setelah ruku ya, dia i'tidal, kemudian tangannya itu digerak-gerakan seperti ini. Nah, digerak-gerakan seperti ini. Hati-hati karena itu dapat membatalkan sholat kita. Ada tambahan sedikit ya, bahwa ketika kita bergerak dalam sholat, melakukan gerakan dalam sholat, walaupun itu hanya 1 gerakan, tapi kalau niatnya itu main-main, maka itu tetap membatalkan sholat. Ataupun itu pergerakannya anggota badan yang kecil seperti jari, tapi tujuannya untuk main-main, atau menggerakkan mata, itu tujuannya untuk main-main, misalkan mengedipkan mata karena ada seorang wanita yang lewat gitu ya, ketika dia sholat Jumatannya di teras masjid. Nah, maka itu karena tujuannya main-main, yang tadinya asalnya hukumnya tidak membatalkan sholat, karena tujuannya untuk main-main, maka hukum sholatnya batal.